Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Selamat pagi Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, saya yakin pasti tidak mudah bagi kita. Bahkan terkadang kesedihan yang mendalam pun bisa membuat kita tidak menyadari bahwa ada seseorang di sekeliling kita. Karena kenapa? Karena kita sudah terlarut di dalam kesedihan yang mendalam karena kehilangan orang yang kita kasihi. Ternyata hal ini juga dialami oleh dua murid Yesus yang lain yang pada saat itu sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Jadi di Lukas 24 ayat 13-35 diceritakan bahwa mereka ini sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Selama mereka dalam perjalanan, mereka sedang bercakap-cakap tentang sesuatu yang baru-baru terjadi, yaitu tentang Yesus. Ketika mereka sedang asik bercakap-cakap dan bertukar pikiran, maka dikatakan datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenalnya. Nah, apa sih sebenarnya yang menghalangi mata mereka? Apa sih yang membuat mereka tidak dapat mengenali Yesus? Karena mereka ini kecewa. Apa yang membuat mereka kecewa? Apa yang menunjukkan mereka kecewa? Nah, selama ini mereka melihat bahwa Yesus adalah seorang nabi. Yesus bukan hanya seorang nabi saja, melainkan dia adalah orang yang juga berkuasa di dalam pekerjaan dan perkataannya. Mereka melihat bahwa Yesus itu orang yang hebat, yang bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang lumpuh. Yesus banyak membuat mujizat dan lain-lain. Yesus seorang yang hebat. Namun dia telah diserahkan oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkan Yesus. Padahal mereka dulu telah mengharapkan Yesus sebagai penyelamat mereka. Mereka mengharapkan Yesus yang datang itu dapat membebaskan bangsa Israel dari bangsa lain. Karena kekecewaan yang berlarut-larut, itulah yang membuat mereka tidak tahu bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Itulah yang membuat mereka tidak dapat kenal pada Yesus. Nah, mereka tidak hanya kecewa saja, tapi mereka juga tidak percaya. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Kleopas, mereka menceritakan kembali kisah yang terjadi sebelumnya, yaitu tentang kematian Yesus. Bahkan dikatakan bahwa 3 hari berikutnya, orang-orang pada ke kubur Yesus, namun tidak ditemukan mereka mayatnya Yesus. Bahkan perempuan-perempuan yang ke kubur Yesus justru dikatakan bahwa malaikat-malaikat pun menampakkan diri kepada Yesus. Namun mereka masih belum percaya. Akhirnya murid-murid lain kembali lagi ke kubur Yesus untuk membuktikan benar tidak apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu. Ternyata ketika mereka sampai di kubur Yesus, mereka juga tidak dapat menemukan mayatnya Yesus. Nah, setelah mendengar cerita mereka ini, lalu apa yang Yesus katakan kepada mereka? Kalau kita melihat ya ayat yang ke-25, dikatakan bahwa lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga
kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang bodoh. Mereka tidak percaya akan perkataan Yesus selama ini. Jikalau kita melihat selama Yesus hidup, selama Yesus melayani, para murid-murid sering mengikuti Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka juga ada di sana. Namun sayangnya selama ini mereka mengikuti Yesus, mereka tidak ikut dengan sungguh-sungguh. Selama ini mereka ikut Yesus hanya karena Yesus orang yang hebat. Yesus membuat banyak mujizat. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh dalam mengikut Yesus. Yesus sudah bangkit pun mereka tidak tahu. Malah mereka sibuk cariin mayatnya Yesus. Nah, itu sekali lagi karena mereka tidak percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau mereka percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, otomatis pada saat Yesus bangkit, pasti mereka tidak sibuk cariin lagi karena mereka sudah tahu. Tapi masalahnya ini mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. Nah, jikalau seseorang tidak sungguh-sungguh ikut Yesus, maka otomatis mereka juga tidak mengenal Yesus dengan baik. Jikalau seseorang tidak percaya Yesus, gimana mereka mau mengenal Dia? Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Dia? Jikalau saat ini kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Dia, otomatis kita tidak akan mengenal Dia dengan baik. Bahkan ketika kita tidak percaya kepada Dia, maka waktu ada masalah, persoalan, kita merasa bahwa tidak ada Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Padahal sesungguhnya Dia ada bersama-sama dengan kita. Tapi kita sendirilah yang tidak sadar karena kita tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka kita akan dapat melihat pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya, maka kita pun tidak akan mengenal Tuhan dengan baik. Dan otomatis kita akan kesulitan melihat pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, biarlah melalui renungan hari ini, boleh menolong kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Senantiasa bersama dengan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa percaya kepada-Mu. Untuk selalu datang kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.